Hai guys, selamat datang kembali bersama aku Full Day. Udah lama banget aku nggak bikin video panjang kayak gini guys, karena aku lebih sering bikin video pendeknya. Nah, by the way, gimana kabar kalian nih guys? Aku doakan semoga sehat terus ya. Jadi pada video kali ini, gue akan membahas tentang sesuatu yang cukup menarik untuk dibahas, yaitu tentang beberapa fenomena-fenomena yang terjadi di laut yang bisa dibilang cukup menakjubkan, dan mungkin akan membuat kita berpikir, kok bisa terjadi fenomena seperti ini? Coba kita lihat cuplikan video ini, karena akan ada banyak beberapa fenomena-fenomena unik yang akan aku tampilkan di video ini. That's crazy, Brian. Laut bukan hanya hamparan air yang luas, tetapi juga merupakan rumah bagi beberapa fenomena-fenomena alam yang luar biasa dan kadang-kadang juga misterius. Dari pergerakan arus yang kuat hingga cahaya yang bersinar di kegelapan malam. Dan fenomena-fenomena ini mengingatkan kita betapa dinamis dan hidupnya ekosistem laut. Dari 70% bumi yang isinya adalah laut, tentu akan ada banyak sekali peristiwa-peristiwa aneh yang mungkin tidak bisa kita saksikan. Hanya beberapa video-video yang kebetulan seseorang telah mengabadikan momen tersebut, dan kita hanya bisa menyaksikan lewat video-video yang ada di HP kita. Di video ini, kita akan mengupas tuntas tentang 7 fenomena laut yang menakjubkan. Fenomena-fenomena ini tidak hanya menarik secara ilmiah, tetapi juga menginspirasi kekaguman akan kekuatan dan keindahan alam. Mari kita mulai dengan fenomena pertama. Fenomena pertama yaitu fenomena bioluminescence atau air menyala. Kita mungkin udah pernah melihat video berikut ini sebelumnya, atau bahkan kita pernah melihat secara langsung. Karena fenomena ini terjadi bukan hanya di luar negeri saja guys, tetapi di Indonesia juga pernah terjadi. Dan fenomena ini bukan hanya terjadi di laut, tetapi di kali-kali, di sungai juga pernah ada guys. Jadi pertama, fenomena air menyala ini adalah kemampuan organisme untuk menghasilkan cahaya melalui reaksi kimia di dalam tubuh mereka. Fenomena ini terjadi pada berbagai makhluk laut, mulai dari plankton, ubur-ubur, hingga beberapa jenis ikan dan cumi-cumi. Salah satu pemandangan bioluminescence yang paling terkenal adalah kilauan air laut yang tampak seperti air yang bercahaya biru neon. Ini seringkali disebabkan oleh plankton yang memancarkan cahaya saat terganggu oleh gerakan air. Misalnya kayak ada gelombang ataupun gerakan perahu gitu. Dan mari kita lihat video berikut ini yang menampilkan kilauan air laut yang menimbulkan cahaya berwarna biru. Wah, bisa menyala kayak gini ya. Dan pasirnya itu juga ikutan menyala loh. Wah, ini sih keren banget sih. Ini kayak punya vibrance tersendiri nggak sih? Kayak buat tempat rekreasi itu cukup nyaman banget, dan karena view-nya cakep, di sini bener-bener cocok. Di Indonesia sendiri juga ada fenomena ini loh guys, yaitu contohnya di beberapa daerah seperti di Pulau Derawan dan juga Raja Ampat yang menawarkan pemandangan yang cukup memukau. Dan dulu waktu gue kecil juga pernah guys lihat fenomena seperti ini, cuman ada di kali belakang rumah gue. Dan setiap kali gue ngelempar batu ke arah kali itu, entah kenapa airnya langsung nyala berwarna biru. Dan ternyata setelah siang harinya gue cek, ternyata di kali tersebut terdapat banyak sekali ubur-ubur. Ya mungkin karena musim, nggak tahu kenapa. Dan sebenarnya nggak pernah ada ubur-ubur juga sih di situ. Kayak fenomena yang betul-betul jarang terjadi sih. Dan fenomena ini juga dibilang cukup langka guys, karena yang terjadi di daerah tempat aku waktu kecil itu memang airnya coklat dan ya seperti kali pada umumnya lah. Oke, next. Fenomena alam yang kedua adalah recurrent atau boleran. Apakah kamu pernah melihat air yang tampak tenang seperti ini, namun sebenarnya air tersebut sangat berbahaya loh guys. Bahkan bisa ada di pantai-pantai yang biasa kita kunjungi, tetapi kita tidak menyadarinya. Dan mungkin peribahasa yang tepat untuk menggambarkan peristiwa ini adalah air tenang menghanyutkan.
Jadi, Rip Current itu adalah arus kuat yang sempit yang mengalir dari pantai menuju laut. Dan fenomena ini sering terjadi di beberapa pantai yang berombak, dan terutama di sekitar area yang memiliki formasi geologi tertentu seperti sandbar atau terumbu karang. Meski Rip Current merupakan fenomena yang umum, banyak orang yang belum tahu sepenuhnya memahami bahaya dan cara menghadapinya, guys. Nah guys, Rip Current atau boleran ini bisa sangat berbahaya bagi para perenang karena arusnya itu sangat kuat dan dengan cepat bisa menarik seseorang dari pantai menuju laut. Tercatat banyak terjadi kecelakaan karena ada orang yang tidak menyadari adanya peristiwa ini. Dan menurut penelitian, arus ini bisa bergerak dengan kecepatan sekitar 2,5 meter per detik dan lebih cepat daripada perenang olimpiade. Bahkan yang menyeramkannya lagi, boleran ini memiliki kedalaman yang cukup dalam dibandingkan dengan area-area di sekitarnya. Nah, kalau diperhatikan, dalam video berikut akan terlihat jelas perbedaan antara arus boleran dengan arus di sekitarnya. Dia akan terlihat tenang dibandingkan dengan arus-arus di kanan kirinya yang cenderung berombak. Dan kalau kita lihat dari atas menggunakan drone, maka arus tersebut akan berwarna lebih gelap dibandingkan dengan area di sekitarnya, yang menandakan bahwa area tersebut merupakan area yang dalam. Serem juga ya, karena dengan adanya ombak seperti ini, orang-orang jadi nggak sadar, dan bisa jadi ombak tersebut akan mudah menarik seseorang ke tengah laut. Apakah kamu juga pernah melihatnya secara langsung, guys? Coba tulis komen kamu di bawah. Next. Nomor 3 adalah ujung dari pusaran laut, atau lebih dikenal dengan SeaWorlds. Apa itu pusaran laut? Mengapa bisa terjadi fenomena yang semengerikan ini? Dan kemanakah ujung dari pusaran ini? Apakah tembus ke inti bumi? Mungkin beberapa dari kalian sering mendengar tentang fenomena ini, yaitu pusaran air yang terus berputar-putar di permukaan laut, dan mirip seperti tornado, tetapi terjadi di atas air. Fenomena ini dapat terlihat dengan dramatis dan mengesankan, tetapi juga dapat membahayakan loh, apalagi jika terjadinya itu dengan skala yang besar. Karena ini merupakan fenomena yang cukup menyeramkan bagi para pelaut dan juga nelayan, guys. Nah guys, dalam beberapa kasus, pusaran laut dapat mencapai ketinggian ratusan meter dan lebarnya beberapa meter. Dan ini merupakan sesuatu yang cukup mengerikan. Salah satu tempat yang terkenal dengan kemunculan kolam asap laut atau pusaran ini yaitu di perairan tropis, terutama di sekitar garis khatulistiwa. Dan fenomena ini juga bisa muncul di laut beriklim sedang, terutama selama bulan-bulan musim panas ketika perbedaan suhu antara air dan udara lebih signifikan. Nah, dalam beberapa cuplikan video berikut ini mungkin akan membuat kamu merinding, bahkan tidak berani dekat-dekat ketika kamu menyaksikannya secara langsung. Wah, cukup menyeramkan sekali ya. Nah, sebenarnya kemana sih ujung dari pusaran itu dan membentuk tornado itu ujungnya ke arah mana? Setelah gue cari, ternyata ujung dari pusaran air laut itu tidak ada titik akhir yang jelas atau tetap. Karena pusaran ini merupakan fenomena dinamis yang terus berubah dan menghilang secara alami. Selanjutnya adalah fenomena hujan ikan. Hujan ikan atau dalam bahasa Inggris dikenal sebagai fish rain adalah sebuah fenomena langka yang dimana ikan-ikan kecil jatuh dari langit, seolah-olah terbawa oleh awan dan turun bersama hujan. Peristiwa ini dilaporkan terjadi di berbagai tempat, mulai dari Amerika Tengah hingga Asia Tenggara, dan selalu meninggalkan rasa takjub serta pertanyaan di benak masyarakat. Fenomena ini menimbulkan berbagai spekulasi dan teori, bagaimana mungkin ikan-ikan yang biasanya hidup di dalam air bisa terangkat ke langit dan turun bersama hujan. Apakah ini merupakan kejadian alami atau ada faktor lain yang berperan dalam fenomena ini?
Rupanya para ilmuwan dan peneliti juga telah mencoba memahami proses di balik fenomena ini. Dan salah satu teori yang paling banyak diterima adalah bahwa ikan ini terbawa oleh angin puting beliung atau tornado yang melintasi perairan dangkal. Kemudian dari angin tersebut terbawalah ikan-ikan kecil dari habitatnya, membawanya ke atmosfer dan kemudian menjatuhkannya kembali ke bumi bersama hujan-hujan. Fenomena ini lebih mungkin terjadi di daerah-daerah yang sering mengalami badai atau cuaca yang ekstrim. Wah, kalau ini terjadi di Indonesia, mungkin orang-orang semuanya pada bahagia ya guys, karena nggak perlu repot-repot lagi mancing di laut ataupun di kali. Ya tinggal ngambilin doang di jalan dan dapat dan semua orang bisa ambil. Oke guys, fenomena alam berikutnya adalah gelombang raksasa. Gelombang raksasa laut adalah gelombang yang muncul tiba-tiba dengan ketinggian yang jauh lebih besar dibandingkan dengan gelombang-gelombang di sekitarnya. Fenomena ini seringkali tidak terduga dan bisa sangat berbahaya, bahkan bagi kapal-kapal besar yang berlayar di lautan terbuka. Fenomena gelombang raksasa ini telah menimbulkan banyak spekulasi dan penelitian ilmiah. Bagaimana mungkin sebuah gelombang yang begitu besar bisa muncul secara tiba-tiba di tengah lautan? Padahal di lautan hanya ada angin yang menggerakkan permukaan air laut hingga terjadi ya sebuah ombak biasa. Lalu bagaimana dengan ombak yang raksasa? Apa yang menyebabkan terbentuknya gelombang-gelombang yang tampaknya melanggar hukum-hukum fisika ini? Mari kita telusuri lebih dalam tentang fenomena gelombang raksasa laut ini. Selama berabad-abad, pelaut dan nelayan telah melaporkan keberadaan gelombang-gelombang raksasa yang tiba-tiba muncul dan menghantam kapal mereka. Meskipun awalnya banyak yang meragukan cerita-cerita ini sebagai mitos atau cerita yang berlebihan, bukti ilmiah lebih baru telah membuktikan bahwa gelombang raksasa memang nyata adanya dan dapat terjadi kapan saja. Contohnya pada video ini. Oh my god! Oh my god! Oh my god! Oh my god! Kapal pun bisa loncat-loncat. Kok bisa? Seakan-akan laut siap menghancurkan kapal-kapal yang sedang lewat. Para ilmuwan percaya bahwa gelombang raksasa dapat terjadi karena kombinasi dari berbagai faktor, termasuk interaksi antara arus laut, angin kencang, dan gelombang yang datang dari berbagai arah. Dan fenomena ini sering terjadi di area tertentu di lautan, yang dikenal dengan hotspot, di mana kondisi-kondisi tertentu lebih sering terjadi. Itulah alasan kenapa kepiting Alaska itu harganya sangat mahal. Karena salah satu alasannya yaitu lokasi penangkapan kepiting itu di area perairan yang sangat dingin dengan kondisi cuaca yang ekstrim, medan yang sulit, serta ombak yang besar yang tentunya sangat beresiko. Dan ombak besar ini tentu menjadi tantangan tersendiri bagi mereka. Nah, selain itu, ada juga teori lain yang menyatakan bahwa gelombang raksasa dapat disebabkan oleh fenomena resonansi nonlinier, di mana gelombang-gelombang kecil bergabung dengan gelombang yang besar dan membentuk sebuah ombak yang jauh-jauh lebih besar. Namun terlepas dari itu semua, penyebab pasti gelombang raksasa itu terjadi, semua tetap menjadi ancaman yang nyata bagi kapal-kapal yang berlayar di lautan. Semua fenomena-fenomena barusan ini mengingatkan kita akan kekuatan dan keindahan alam yang begitu luar biasa. Di balik keindahan laut yang seringkali menenangkan, terdapat kekuatan besar yang bisa muncul kapan saja, membawa perubahan yang dramatis dan kadang-kadang berbahaya. Namun, walaupun begitu, pengetahuan dan pemahaman tentang fenomena-fenomena ini sangat penting. Dengan pemahaman yang lebih baik, kita bisa menghargai laut dan juga lebih waspada ketika ada kemungkinan bahaya yang bisa muncul. Oke guys, mungkin itu saja untuk video kali ini. Kalau kamu ada request cerita ataupun kisah yang menarik untuk aku bahas, bisa langsung ditulis di kolom komentar. Aku Full Day, sampai ketemu di video berikutnya. Dadah!